Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang sering banget jadi perdebatan di kalangan umat Kristiani, yaitu soal perpuluhan. Pasti banyak dari kita yang pernah bertanya-tanya ya kan, apakah memberi 10% itu aturan yang kaku? Atau sebuah prinsip panduan aja? Atau jangan-jangan cuma tradisi lama? Oke, biar jelas kita bakal bedah topik ini bareng-bareng. Pertama, kita lihat dulu apa sih artinya perpuluhan itu, terus kita mundur ke belakang, lihat sejarahnya. Lanjut, kita intip gimana Yesus memandang hal ini sampai ke perdebatan-perdebatan yang ada sekarang. Dan terakhir, kita akan lihat gambaran besarnya dalam konteks etika keuangan. Yuk kita mulai dari dasarnya dulu. Untuk paham konsepnya, kita perlu lihat dulu asal-usul katanya. Jadi, kata perpuluhan itu, kalau kita lihat dari bahasa aslinya, bahasa Ibrani ma'aser dan Yunani dekate, artinya ya simpel banget, 1/10 bagian. Nggak lebih, nggak kurang. Jadi, ini titik awal kita, sebuah definisi matematis yang sangat jelas. Oke, sekarang kita coba travel back in time sedikit. Gimana sih konsep ini pertama kali muncul dan apa tujuannya di zaman Israel kuno? Ternyata, praktik ini udah ada jauh sebelum menjadi hukum tertulis loh. Pertama kali tercatat itu waktu Abraham secara spontan ngasih 1/10 dari hasil rampasan perangnya ke Melkisedek, seorang imam sekaligus raja yang cukup misterius. Ini murni tindakan penghormatan yang tulus dari hati. Nah, beranjak ke zaman hukum Musa, perpuluhan ini jadi lebih terstruktur. Fungsinya ada 3. Pertama, sebagai pengingat kalau semua yang kita punya itu asalnya dari Tuhan. Kedua, untuk mendukung kehidupan para imam dan orang Lewi yang melayani di bait suci. Dan yang ketiga, ini menarik, sebagai semacam jaring pengaman sosial buat orang miskin, janda, dan anak yatim. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana dengan Yesus? Apa kata dia soal praktek yang udah mendarah daging ini? Disinilah ceritanya jadi makin menarik dan fokusnya mulai bergeser drastis. Di salah satu momen, Yesus ngomong langsung soal perpuluhan ini. Tapi uniknya, dia nggak bilang, stop, jangan lakukan lagi. Justru sebaliknya, dia mengkritik motivasi di baliknya. Intinya, dia bilang, kalian ini melakukan bagian yang gampang, tapi lupa sama esensinya. Yesus menyoroti kemunafikan mereka. Bayangin aja, mereka itu super teliti ngitung perpuluhan dari rempah-rempah yang paling kecil. Tapi, di saat yang sama, mereka cuek sama hal-hal yang jauh lebih penting dalam hukum, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Dan untuk menegaskan lagi soal motivasi ini, Yesus ngasih satu contoh yang luar biasa. Contoh tentang persembahan seorang janda miskin, yang isinya cuma 2 koin kecil. Tapi apa kata Yesus? Janda miskin ini memberi lebih banyak dari semua orang kaya itu. Kenapa? Karena dia memberi dari kekurangannya sebagai sebuah pengorbanan. Bukan dari kelebihannya yang mungkin nggak terasa sama sekali. Jadi, kalau kita rangkum ajaran Yesus soal memberi, poin utamanya jelas banget. Motivasi itu kuncinya, bukan buat pamer. Pengorbanan itu nilainya lebih tinggi dari jumlah. Fokus kita harusnya ke harta surgawi, bukan kekayaan duniawi. Dan yang terpenting, hati itu di atas ritual. Perbuatan baik tanpa dilandasi keadilan dan belas kasihan itu kosong. Oke, dari situ kita lompat ke zaman sekarang, di mana orang-orang Kristen punya berbagai macam cara untuk menafsirkan ajaran-ajaran ini. Secara umum, perdebatannya itu bisa kita bagi jadi 3 kubu lah ya. Ada yang literal, yang menganggap 10% itu kewajiban mutlak. Terus ada yang melihatnya sebagai prinsip kemurahan hati, jadi angkanya nggak kaku. Dan ada juga yang kontekstual, yang percaya kalau memberi itu harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masing-masing orang. Nah, di era modern ini muncul satu interpretasi yang cukup kontroversial, namanya Injil Kemakmuran. Ajaran ini singkatnya melihat perpuluhan itu kayak investasi ke Tuhan. Kita menanam benih uang dengan harapan Tuhan akan membalasnya dengan panen finansial yang berkali-kali lipat. Tentu saja, pandangan ini banyak banget menuai kritik. Kenapa? Karena dianggap mengubah ibadah jadi transaksi kasih supaya dapat. Terus, seolah-olah menyederhanakan iman dan penderitaan. Dan yang paling utama, ini dianggap bertentangan banget sama esensi pengorbanan yang diajarkan Kristus. Jadi, kalau gitu, kalau fokusnya ternyata bukan cuma di angka 10%, lalu apa sih pandangan yang lebih luas soal keuangan menurut iman Kristen? Nah, ini dia gambaran besarnya. Perpuluhan itu sebenarnya cuma satu potongan puzzle dari etika keuangan Kristen yang jauh lebih luas. Ada prinsip penata layanan, artinya kita ini cuma pengelola dari apa yang Tuhan titipkan. Terus ada kemurahan hati, kesederhanaan hidup, dan juga komitmen untuk memperjuangkan keadilan ekonomi.
Ini kan akhirnya membingkai ulang seluruh diskusi kita ya. Pertanyaannya jadi bergeser. Bukan lagi berapa banyak yang harus saya kasih, tapi kenapa saya memberi. Dan pergeseran ini mengubah tindakan memberi dari sekedar kewajiban menjadi sebuah bentuk ibadah yang tulus.